Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Selamat pagi juga Cece yang cantik. Selamat pagi juga Aco. Dan selamat pagi untuk Anda yang masih setia bersama saya dan Aco. Gimana Aco? Semangat enggak setelah sebulan penuh menjalani puasa kemarin? Semangat dong, setelah puasa selama sebulan penuh badan terasa ringan. Sampai-sampai berat badan saya turun 5 kg loh Cek. Kok sempat? Maksudnya apa? Ya, habis puasa makan itu teratur antara sahur dan buka puasa. Nah, berat badanku turun. Tapi 2 hari setelah lebaran, wah berat badanku justru dengan mudahnya naik 6 kg. Wow, hahaha, pantas. Terakhir waktu bersua sebelum mudik, Aco agak kelihatan kurus pemirsa. Lah, sekarang beberapa hari setelah lebaran kok wajahnya kembali bulat. Itu mi juga Cece. Hehehehe. Oh iya, edisi kali ini Lingkar Kreatif akan menyajikan komunitas remaja kreatif yang menekuni IT. Mereka adalah para perancang aplikasi smartphone. Apa saja aplikasi yang mereka lahirkan? Pemirsa, para penggiat IT di berbagai negara tentunya tak mau ketinggalan dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat di beberapa tahun belakangan ini. Menjamurnya teknologi ponsel cerdas menjadi peluang tersendiri bagi mereka yang bergelut di bidang teknologi untuk bersaing menjadi yang terdepan dalam membuat aplikasi smartphone. Nah, di kota Makassar ini misalnya, para generasi mudanya, baik secara perseorang atau komunitas, berlomba-lomba membuat karya inovasi yang tentunya bisa bermanfaat untuk warga kota Makassar. Sebut saja kelompok anak muda Makassar yang satu ini. Mereka menamakan dirinya dengan Waslabs. Sejak beberapa tahun terakhir, kelompok anak muda ini aktif merancang beberapa aplikasi smartphone. Beberapa waktu yang lalu, anak-anak Waslabs berkumpul di Gedung Dilo, Jalan Ratulangi, Kota Makassar. Gedung ini memang biasa digunakan anak-anak IT Makassar untuk bertemu satu sama lainnya, sembari bertukar informasi terkait teknologi terbaru. Nah, kali ini kebetulan anak-anak Waslabs sedang bertemu. Ada Ahyar Muawwal sebagai leader, Adman Syabambang, Taufik Akbar, Kasmir Syariati, dan Muhammad Fajrin Muslim, dan Hadi Sumarto. Para anak muda ini tengah membicarakan aplikasi rancangan mereka yang baru-baru ini mereka upgrade. Aplikasinya adalah Madu Makassar. Jangan salah pemirsa, namanya Madu Makassar bukan berarti aplikasi ini bisa memproduksi madu manis seperti halnya lebah. Oleh para penciptaannya, nama madu artinya Makassar Darurat. Aplikasi ini bisa membantu warga kota Makassar dalam hal menemukan alamat dan nomor telepon darurat. Dengan satu kali klik, pengguna bisa menemukan alamat dan nomor telepon polisi, taksi, pemadam kebakaran, rumah sakit, PLN, hingga Basarnas. Layanan aplikasi Madu Makassar ini selain dapat memanggil layanan darurat melalui telepon secara mudah dan cepat, pengguna juga bisa menemukan alamat dengan cepat, karena aplikasi ini juga menyediakan layanan lokasi melalui peta atau maps. Nah, untuk sekarang mungkin kami lagi develop aplikasi yaitu Madu Makassar ya, di mana aplikasi ini bisa membantu masyarakat dalam mencari informasi darurat ya. Jadi aplikasi Madu ini di dalamnya ada beberapa informasi darurat yang disampaikan, antara lain ada polisi, kemudian taksi, kemudian pemadam, rumah sakit, PLN sampai dengan SAR. Nah, untuk aplikasi ini sendiri akan menampilkan beberapa list dari kantor kepolisian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ketika mereka ingin mendapatkan pelayanan dari kantor kepolisian, mereka tinggal gunakan atau install dari apps ini dari Play Store, keywordnya Madu Makassar. Mereka bisa dapatkan informasi semua hal yang dibutuhkan dan informasi darurat. Selain dari kepolisian, bisa juga kita dapatkan seperti taksi. Karena kan biasa permasalahan yang ada di masyarakat Makassar itu sendiri, mereka tidak hafal nomor taksi. Nah, aplikasi ini semuanya data direktori darurat itu bisa kita kumpulkan, kemudian dipakai, kemudian sisa digunakan aja. Aplikasi ini dirilis Ahyar dan kawan-kawannya sejak awal 2016 lalu. Beberapa kali aplikasi ini mengalami perubahan dan para pengguna ponsel cerdas bisa mendapatkan aplikasinya dengan mendownload di aplikasi Play Store dengan kata kunci Madu Makassar. Jadi kita tidak bikin batasan untuk dibuat hanya dalam satu device saja. Ya, jadi
ketika masyarakat mau pakai untuk yang dalam bentuk smartphone, itu smartphone kecil bisa juga. Nah, isinya fiturnya tetap sama ya, dari madunya ini tetap sama. Cuman selain dari tadi fitur ada calling ya, di sini juga kita bakalan berikan fitur mengenai maps. Jadi masyarakat kalau mau ke kantor polisi itu bisa dibantu dengan aplikasi ini. Jadi tekan aja tombol directionnya, dia bakalan nampilin peta lokasi dari polseknya itu sendiri. Karena masih terbilang belia, hingga saat ini pengguna aplikasi ini baru mencapai ratusan orang. Namun kita semua berharap dengan aplikasi ini warga Kota Makassar semakin terbantu, utamanya bagi mereka yang kepepet dan terburu-buru. Yang biasa saya lakukan itu biasanya saya nge-share di sosial media. Terus kebetulan saya juga punya di kampus saya kan setelah lulus dari S1 saya masuk melanjutkan sekolah. Di sana saya memperkenalkan produk WSD Lab sendiri ke teman-teman kuliah saya yang kebetulan mereka punya link lah untuk kira-kira link untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah kami buat. Ada yang bergerak di bidang event, di bidang jurnalis dan seperti itu. Jadi saya memperkenalkan itu ke teman-teman saya dan orang-orang yang saya kenal seperti itu. Dan juga saya mempromosikan itu yang seperti tadi saya bilang melalui sosial media. Jadi kemungkinan akan lebih banyak orang-orang yang bisa melihat postingan yang telah saya buat, karena sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Ketika zaman dahulu untuk melakukan periklanan itu terbatas di pamflet, baliho dan teman-temannya. Sekarang masuk ke era new media, kita dapat beriklan melalui internet, melalui sosial media yang lebih dikenal dengan viral marketing. Dan kami dari WSD Lab sendiri telah mengembangkan salah satu aplikasi yang bergerak di bidang viral marketing kotak narsis seperti itu. Jadi dengan itu salah satu bentuk dari bagaimana kami dari marketing officer di WSD Lab memperkenalkan WSD Lab ke masyarakat seperti itu. Pemirsa, Waslabs memang sebuah kelompok anak muda yang bergerak di bidang inovasi digital kreatif. Tak hanya aplikasi Madu Makassar yang dibuatnya, kelompok anak muda yang sama-sama hobi main game ini sebelumnya telah membuat aplikasi Kotak Narsis, sebuah aplikasi foto booth online. Aplikasi Kotak Narsis yang dirancang Ahyar dan kawan-kawannya di Waslabs bukanlah foto booth biasa. Kotak Narsis hadir memberikan sensasi yang berbeda. Tidak hanya dapat mencetak foto, namun dapat dibagikan langsung saat itu juga ke media sosial. 3 fitur utama Kotak Narsis. Pertama, Snap, yaitu pengunjung acara dapat mengambil foto sendiri tanpa bantuan dari fotografer. Yang kedua, Share, setelah foto diambil dapat dibagikan melalui media sosial email dan galeri di situs Kotak Narsis. Dan yang ketiga, Print, foto bisa dicetak untuk dibawa pulang sebagai cenderamata. Kotak Narsis dapat digunakan untuk berbagai acara seperti pameran, resepsi pernikahan, dan konser musik dan lain-lainnya. Sekarang ini kan teman-teman sudah mulai merintis komunitas bagaimana supaya itu developer bisa ngumpul. Karena mungkin ya itu salah satu juga mungkin mentalitinya orang sini itu kita kuat sendiri. Tapi kalau bareng-bareng kan kita bisa lebih kuat. Nah itu, misalnya di komunitas kita bisa share sama-sama. Ini kan baru-baru juga kita sudah ada beberapa komunitas, misalnya MCN atau apa, di Dilo sudah ada juga working space. Jadi kita ngumpul, ada masalah share, kita bisa, kalau misalnya ada yang bisa bantu ya bantu. Ini kita sementara proses nego dengan pihak kepolisian. Kita rencanain dalam Madu Makassar itu kita mengintegrasi sistem panic button gitu. Kan kalau di tempat lain kayaknya di Bandung kalau nggak salah sudah ada panic button. Nah, kalau kita, tapi itu kan panic button dia cuma searah. Saya butuh bantuan di sini, baru polisi datang. Kita mau bikin bagaimana supaya itu informasi darurat itu dia crowdsource. Jadi masyarakat itu ikut ambil bagian dalam menjaga keamanan. Misalnya saya butuh bantuan, polisi mungkin 30 menit, tapi ada orang 5 menit jaraknya dari saya, dia bisa bantu. Nah kita bagaimana memanusiakan manusia. Itu memang salah satu dari visi kita, bagaimana memanusiakan manusia. Pemirsa, kita telah menyaksikan ternyata penggiat IT di Kota Angin Mamiri ini juga bisa bersaing dengan daerah lainnya. Hanya saja perlu dukungan dan kepercayaan baik dari pihak pemerintah maupun perusahaan swasta di kota ini.
Padahal jika kita kembali mengulik salah satu peranan teknologi bagi kita adalah semua pekerjaan akan lebih cepat dan akurat. Penerapan teknologi yang efektif akan mengurangi biaya yang tidak diharapkan dan dapat meningkatkan fleksibilitas.